Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Kurnia Akbar. Ini 114 26055 dari kelas konservasi dan rehabilitasi lahan E. Di sini saya akan memaparkan hasil paper saya yang kemarin, yaitu mengenai evaluasi kesesuaian lahan dalam upaya meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Di sini itu yang jelas itu dengan tema kesesuaian lahan. Langsung saja untuk materi. Lahan itu merupakan komponen yang sangat penting dalam sektor pertanian, yaitu sebagai tempat tumbuh untuk tanaman. Lahan itu akan tumbuh secara tanaman akan tumbuh secara optimal apabila dia ditanam di lahan yang cocok dan memiliki kandungan-kandungan yang baik. Untuk mengetahui suatu lahan itu memiliki kecocokan untuk suatu tanaman, kita harus tahu potensi dari suatu lahan. Lahan sendiri itu berbeda-beda dari lahan satu dan lahan lainnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui potensinya, kita harus mengukur potensi-potensinya terlebih dahulu sebelum dilakukan penanaman suatu komoditas tanaman. Evaluasi kesesuaian lahan itu merupakan proses penilaian performa lahan dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk mengetahui proses sumber daya lahan. Nah, di sini dapat diketahui bahwa untuk mengetahui performa suatu lahan, kita harus mengetahui potensi dengan cara melakukan evaluasi kesesuaian lahan. Nah, evaluasi kesesuaian lahan ini benar-benar sangat penting untuk mengetahui performanya, karena kalau tidak diketahui potensinya, itu kita tidak akan tahu seberapa besar sih potensinya dari lahan tersebut untuk khususnya ini untuk penanaman suatu komoditas. Nah, untuk prinsipnya ini untuk memprediksi potensi dan faktor pembatas. Nah, selain potensi dari suatu lahan, potensi sumber daya lahan itu ada faktor pembatasnya. Faktor pembatas ini merupakan suatu komponen pada suatu lahan, seperti pada contoh itu mungkin ada lahan A dan lahan B, contohnya memiliki jenis tanah yang sama dan ditumbuhi, dan ketika ada di lahan A itu ditanam suatu komoditas itu cocok, contohnya komoditas A. Nah, kemudian komoditas A itu tadi juga akan ditanam di komoditas B. Nah, kenapa kok tidak cocok? Nah, itu mungkin karena ada faktor yang mungkin menjadi suatu hal yang menyebabkan tanaman itu tidak dapat tumbuh. Nah, selain untuk mengetahui potensinya, kita harus tahu faktor pembatasnya. Nah, faktor pembatasnya itu biasanya itu seperti ada pH untuk kandungan, terus kandungan basa gitu juga. Jadi ada juga suhu dan ada juga cuaca yang terdapat pada daerah itu. Jadi itu sangat penting untuk diketahui juga, karena walaupun lahannya itu sama pada suatu tempat, tapi faktor pembatasnya itu kemungkinan memiliki faktor yang berbeda dari segi pH-nya dan lain-lain, sehingga mungkin ada tanaman yang dapat tumbuh di lahan tersebut atau tidak. Nah, evaluasi lahan ini penting karena apabila kita mau menanam suatu komoditas pertanian pada suatu lahan, itu kita harus tahu, oh ini tanahnya cocok atau enggak, terus potensi ini segini, ternyata cocok. Kalau cocok ya tanam, kalau enggak ya kita harus
melakukan pencocokan kalau memang lahannya itu memang terbatas. Nah, evaluasi lahan ini dapat bermanfaat bagi suatu pihak yang melakukan penanaman komoditas gitu. Ini dapat memungkinkan suatu tanaman itu dapat tumbuh optimal, dan itu juga akan memberikan dampak positif, yaitu kemungkinan hasil panennya itu bisa meningkat karena lahannya yang sesuai itu kan juga sangat baik untuk tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dengan optimal. Nah, ini untuk studi kasus pertama ini dia membahas evaluasi lahan itu di lahan sawah padi. Nah, dia itu menggunakan algoritma Spatial Decision Tree dan menggunakan dua dataset layar. Dataset layar yang pertama dia itu menggunakan layar penjelas, dan untuk yang kedua itu layar target. Dan hasilnya itu dia membagi dalam dua model, itu model X dan model Y. Untuk model X itu akurasinya 86%, sedangkan Y itu memiliki hasil lebih baik, yaitu 96,67%. Untuk yang model X tadi itu tidak menggunakan algoritma SDT atau Special Decision Tree, sedangkan untuk yang model Y itu menggunakan. Plus kemungkinan dia dalam tulisannya itu juga menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan pembanding dengan penelitian sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya itu mengamati suatu lahan, evaluasi lahan itu parameternya tidak menggunakan cuaca, sedangkan untuk yang ini itu dia menggunakan cuaca, sehingga kemungkinan pada dataset layar ini juga ditambahkan. Untuk lebih lengkapnya akan saya tunjukkan. Nah, ini dia. Untuk metode ini itu tadi menggunakan algoritma Spatial Decision Tree. Dan untuk layernya ini dia dijelaskan dalam tabel. Ini ada elevasi, drainase, relief, kejadian basah, kapasitas, dan temperatur. Itu untuk layar penjelasnya. Untuk layar targetnya dia menggunakan kesesuaian lahan. Nah, dari data ini kemudian dia melakukan praproses data yang dimana dia menghasilkan data-data untuk membuat layernya, untuk membuat poligon untuk interpolasi. Oh ya, untuk yang penelitian ini dia menggunakan data cuaca juga sebagai layar tambahan dibanding dengan penelitian sebelumnya kalau yang saya baca itu. Nah, untuk hasilnya ini ada interpolasi, ini ada lahan dengan ini ada layar penjelas itu dengan warna ungu, kemudian warna jingganya itu adalah layar target, dan warna biru tua ini adalah layar intersection. Nah, setelah dilakukan interpolasi, kemudian dilakukan evaluasi model. Nah, dari proses data itu dia mendapatkan ini hasil dari pengujian layar penjelasan target. Nah, ini ada tabel, ini ada elevasinya, ini jumlah poligon berapa, terus ini atribut-atributnya. Nah, dari data ini kemudian dia bagi menjadi dua model, itu ada model X dan model Y. Oh, untuk yang model X itu
tetap gunakan algoritma tersebut, tapi dengan menerapkan formulasi SCR, double intersection. Kemudian untuk yang yaitu dibuat dengan perbedaan model dari X ditambahkan intersection dalam formulasi SCR. Oh, jadi untuk yang X itu dia tidak oh ya, jadi untuk yang X itu tidak menggunakan, sedangkan yang Y itu menggunakan, atau malah sebaliknya. Nah, itulah. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada model klasifikasinya, itu ada hasil untuk jumlah aturannya itu ada yang X64 dan Y itu 11. Nah, kemudian setelah dilakukan evaluasi itu yang ini yang terakhir itu evaluasi pohon keputusan spasial. Itu yang X itu diperoleh akurasi 86%, sedangkan yang Y itu 96,67%. Nah, itu untuk studi kasus yang pertama. Nah, ini untuk peta kesesuaian lahannya. Di mana untuk yang A itu dari data BBSDLP, kemudian yang B ini merupakan model X-nya, dan C ini adalah model Y. Nah, dari kesimpulan ini diperoleh perbedaan dari model X yang tadi 85% dan Y itu 96,67%. Nah, lanjut untuk studi kasus untuk yang kedua. Untuk studi kasus 2 ini membahas kesesuaian lahan pada tanaman jagung dan kelapa. Menggunakan metode survei dan pendekatan sintetik melalui observasi regrid-grid dengan jarak antar jalur dan titik observasi itu 20 meter. Sedangkan untuk datanya itu menggunakan data pengamatan identifikasi tanah atau boring. Untuk hasilnya dia mendapat kelas sesuaian S3 yang memiliki subkelas lebih rinci ini. Untuk lebih lengkapnya akan saya tunjukkan. Benar. Ini. Ya. Untuk yang kedua ini merupakan evaluasi lahan juga, tapi ini untuk tanaman jagung dan kelapa. Ya. Untuk metodenya dia menggunakan metode yang tadi itu metode penelitian survei pendekatan sintetik. Kemudian untuk data yang digunakan itu merupakan data identifikasi langsung, identifikasi tanah di lapangan. Kemudian tanah tersebut ditentukan macamnya berdasarkan klasifikasi tanah nasional PPT atau SKTN. Nah, itulah. Kemudian dari data boring tersebut ditetapkan lokasi pengamatannya dan dari pengambilan sampel tanah ini dapat ditentukan ada unsur-unsur N, pK, dan lain sebagainya, terdapat pH juga. Dan analisisnya data ini meliputi tabulasi data dan kualitas lahan. Untuk hasil ini ada tabel kelas topografinya, kemudian iklim, ini adalah data curah hujannya, kemudian ini klasifikasi iklim dari Oldeman, tabel 3, tabel 4-nya Simidit Ferguson. Untuk yang lainnya ini ada
persen kejemahan bahasa yang diperoleh dari pengujian, ada KTK, ada C organik. Kemudian identifikasi penggunaan lahan ini menunjukkan yang sangat dominan itu adalah hutan sekunder. Nah, untuk kesesuaiannya ini ada tabel penggunaan lahannya, tipe penggunaannya ini. Nah, untuk yang penggunaan lahan terbesar itu adalah hutan sekunder gudang. Kemudian untuk kelas kesesuaian lahan aktual ini dapat ditentukan kelas sesuainya itu S3. Oh, ada banyak, ini ada S3, ada N1, ada yang lainnya. Ini untuk tanaman jagung. Untuk tanaman kelapa hampir sama sih untuk parameternya ini. Kesesuaiannya ini ada S3, N1, dan N2. Nah, ini merupakan tabelnya, yang tabel 7 ini untuk tanaman jagung, sedangkan untuk yang tabel 8 ini untuk tanaman kelapa. Berdasarkan klasifikasi kelas kesesuaian lahan. Nah, setelah dilakukan identifikasi kelas, kemudian ini dia menentukan faktor pembatas pada tanaman jagung. Nah, untuk pembatas ini ada banyak sekali, ada ini ada media perakaran, retensi unsur hara, tersediaan hara dan lereng. Kemudian ada faktor pembatasnya itu ada kejemahan basah, KTK, dan lain sebagainya. Dan ini ada tabel rata-rata komposisi kimia unsur setiap sampel tanah di lokasi penelitian. Mungkin cukup sekian untuk studi kasus yang kedua. Saya lanjut untuk studi kasus yang ketiga. Untuk studi kasus yang ketiga ini merupakan evaluasi lahan untuk tanaman perkebunan menggunakan metode analisis yang meliputi pembuatan satuan peta tanah. Nah, ini satuan peta tanahnya digunakan untuk lebih mempermudah pengidentifikasian, yaitu pengklasifikasian data-data yang ada pada daerah tersebut. Kemudian untuk data lainnya yang digunakan itu ada survei lapang. Setelah data dikumpulkan itu ada kompilasi dan interpretasi serta penyajian data. Nah, untuk data yang diperoleh ini kelas kesesuaian itu diperoleh kelas S3 pada pohon kelapa dengan luas sekian, dan itu memiliki persentase 51%. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada studi kasus. Sebentar, ini untuk yang wait. Pembuatan suatu peta lahan. Oh iya, ini benar. Nah, untuk yang studi kasus ketiga ini dia menggunakan metode yang lumayan banyak. Ini ada pembuatan peta satuan lahan. Dia mendapatkan peta-peta dengan skala yang ada. Kemudian dari peta tersebut itu akan digunakan untuk survei
lapangan dan pengumpulan data. Nah, untuk surveinya ini digunakan peta satuan lahan dengan skala 1:50.000. Nah, kemudian ini adalah petanya, ini lokasi penelitian analisis tanahnya. Kemudian setelah dianalisis lapangan, itu diperoleh data-data, dan setelah diperoleh data-data itu kemudian dikompilasi dan selanjutnya interpretasi dan penyajian data. Nah, untuk hasilnya ini ada tabel kelas kesesuaian lahan untuk tanaman-tanaman yang ada di sana. Nah, ini adalah tabelnya. Kemudian untuk yang tabel pertama ini lahan aktualnya. Yang kedua ini adalah lahan potensialnya. Lahan aktual itu merupakan lahan yang ada di sana, yaitu yang sesuai dengan kondisinya sekarang. Kemudian untuk potensialnya itu kemungkinan itu adalah lahan yang setelah diteliti lebih lanjut itu ada potensinya apa saja, sehingga itu dinamakan yang potensial sesuai dengan kemampuan pada lahan tersebut. Dan ini adalah peta kesesuaian lahannya ini yang 6 pertama ini merupakan lahan aktual. Untuk yang kedua ini adalah lahan yang potensial. Nah, selanjutnya ini pembahasannya dari kesimpulan dapat diperoleh yang tadi itu ada untuk tanaman kelapa itu kelas kesesuaiannya itu yaitu S3 dan persentase 51%. Kemudian S2-nya itu 49%. Untuk tanaman cengkeh itu S3-nya 56%, S2-nya 1%, dan S1 itu 43%. Untuk yang lainnya ini juga diperjelas di sini. Nah, untuk yang terakhir studi kasus yang keempat. Untuk studi kasus yang keempat ini merupakan evaluasi lahan. Dia itu meneliti suatu lahan sebelum digunakan suatu perkebunan atau komoditas pertanian. Nah, pada jurnal ini itu dijelaskan itu prosesnya itu seperti apa, dan untuk data yang digunakan itu adalah data peta daerah, sampel tanah, dan data curah hujan. Untuk metodenya itu penyajian dan analisis data. Berdasarkan dari data itu ada data diperoleh itu ada topografi, pengaruh debit sungai, DHL, air irigasi, keasaman, dan lain sebagainya. Kemudian untuk hasilnya itu komoditas yang sesuai itu sorghum di kelas sesuai S1 di klaster 4. Untuk yang lainnya itu ada tanaman hortikultur yaitu berupa tomat dan terong, dan ada tanaman perkebunan seperti kelapa dan kapas. Untuk selengkapnya bisa saya tampilkan studi kasusnya. Itu.
Nah, ini untuk yang terakhir. Untuk yang keempat, ya, atau yang terakhir ini dia, kesesuaian lahan untuk rekomendasi penggunaannya. Nah, ini dia menggunakan, eee, data-data yang saya jelaskan tadi, nah ini adalah petanya, peta lokasinya, ini, satuan peta lahannya, kemudian ini, peta apa, untuk pengambilan titik sampel, terus, ini adalah analisis apa, contoh tanah. Dari data tersebut itu juga dilakukan apa, analisis juga data sekunder. Kemudian untuk hasilnya pembahasan ini ada data curah hujan ini, curah hujan tertinggi itu pada bulan Januari dan terendah itu, Agustus atau bahkan tidak terjadi hujan sama sekali. Untuk topografi ini sayang sekali tidak bisa dilihat untuk sepenuhnya, tapi dari gambar bisa ditunjukkan ini, ketinggiannya pada daerah tersebut. Kemudian ini ada pengaruh debit air irigasi, ada DHL, air, dan lain sebagainya, pemasaman, dan klaster data. Ini merupakan rata-rata persentase dari tanahnya yang diteliti. Untuk hasilnya sesuai dengan data tadi, yang paling sesuai di apa klaster satu itu adalah tanaman sorghum untuk tanaman pangannya. Dan untuk yang tanaman hortikultur itu ada terong dan tomat, sedangkan untuk perkebunan itu kelapa dan ya tadi apa lupa. Nah, sekian untuk studi kasus yang dapat saya paparkan. Kesimpulannya, berdasarkan dari studi kasus yang telah saya paparkan tadi itu, mengevaluasi kesesuaian lahan itu merupakan suatu hal yang penting untuk menentukan suatu potensi dari suatu lahan. Nah, dengan kita mengetahui potensinya, kita tahu, oh ini tanamannya ini ternyata cocok untuk ditanam di lahan ini. Jadi dari potensi lahannya kita bisa menentukan suatu komoditas yang cocok untuk ditanam beserta juga faktor pembatasnya juga diperhitungkan. Ini adalah referensinya dan uh, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, dan tidak saya lupa saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, semoga dosa-dosa saya dan dosa-dosa Bapak dan Ibu dosen dapat dileburkan pada hari Fitri ini. Cukup sekian, apabila saya banyak salah kata mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.